Selamat sore, jemaat Tuhan, jemaat yang berada di gereja dan di rumah masing-masing. Mari masuk dalam persekutuan ibadah di malam akhir tahun 2020 ini. Pemberitaan firman pada saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Pascalina Kriswantoro Talakua. Ungkapan situasi. Banyak cerita dan kejadian yang telah kita alami sepanjang tahun 2020. Kesedihan menjadi duka dan berisi hari-hari perkabungan. Kita masih menangis dan masa pandemi belum usai. Mungkin banyak orang menjadi khawatir, tidak percaya diri, lalu menyambut hari esok dengan ketidakpastian. Kalau saudara sudah menyiapkan hati dan pikiran untuk beribadah, lalu masuk dalam rumah Allah dan sedia menghadap Dia, tenang dan katakan, semua dapat dilewati bersama Tuhan. Ketahuilah bahwa suatu hal yang akan membuat kita tenang, tentram adalah dengan menghadap Tuhan serta menantikan kehadirannya. Umat Tuhan, silakan berdiri dan memuliakan Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita habiskan ibadah di malam tahun baru ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terimalah salam, kasih,
karunia Allah sertamu, damai sejahtera melingkupimu. Ucapan syukur dan doa. Pergantian tahun menjadi waktu yang baik untuk berkilas balik. Tepatlah bila orang percaya membawa pengakuan tulus tentang karya Allah dalam kehidupan ini. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa untuk pembacaan dan perenungan Sabda Kristus. Kita berdoa. Kami datang ke hadirat Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik, Tuhan yang tidak pernah membiarkan, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian, di dalam kami menapaki perjalanan kehidupan di tengah-tengah dunia
yang penuh dengan onak dan duri. Tapi kasih penyertaan dan pemeliharaan Tuhan selalu nyata bagi kami semua hingga pada saat ini. Karena itu ya Tuhan, kami datang di dalam persekutuan kami, baik kami yang bersekutu bersama dan keluarga di rumah tangga kami masing-masing, maupun kami yang bersekutu dalam gedung gereja. Kami rindu disapa oleh kebenaran firman Allah, agar di balik itu semua kami boleh mengingat perbuatan dan tindakan Allah yang begitu besar, yang sanggup menyertai, melindungi, dan memberkati kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menuntun kami semua, dan kami senantiasa berjalan dalam terang kebenaran firman Allah, agar tantangan apapun yang kami hadapi, kami tidak takut dan tidak goyah. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab diambil dari 1 Tawarik 28 ayat yang ke-20 sampai dengan 21 yang menyatakan, lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Sebab Tuhan Allah, Allahku, menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Sesungguhnya rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah. Dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau, juga para pemimpin dan seluruh rakyat. Ini sepenuhnya ada di bawah pemerintahmu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Salam sejahtera dalam kasih Kristus, Sang Juru Selamat kita umat manusia dan Juru Selamat dunia ini. Dan sungguh kita bangga mempunyai Allah yang senantiasa memelihara hidup dan kehidupan kita sampai pada saat malam hari ini. Yang walaupun Bapak Ibu Saudara dalam situasi atau masa sulit yang tidak pernah siapapun manusia bisa menghindarinya. Nah, sebagaimana Daud di dalam menjalani kehidupan sebagai seorang raja atas Israel menghadapi begitu berat tantangan yang tidak mudah bagi Daud untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Namun Daud yang ketika menerima tugas jabatan sebagai seorang raja atas Israel dan sekalipun begitu berat tugas dan tanggung jawabnya,
Tetapi Daud di dalam kerendahan hati, bahkan di dalam kepercayaan yang teguh, demikian juga Daud mengimani bahwa Tuhan Allah yang dia sembah, bahkan Tuhan Allah yang telah memilih dan memakai dia, memperkenankan dia sebagai seorang raja atas Israel, Tuhan yang tidak akan meninggalkan dia, Tuhan yang tidak akan membiarkan dia di dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan sendirian. Artinya Bapak Ibu Saudara, bagaimana Daud tetap mengandalkan kekuatan yang dari Allah. Nah, dari pengalaman iman rohani Daud, disinilah dia mau menunjukkan itu kepada umat yang dia pimpin, terlebih bagaimana dia mau menyatakan pengalaman imannya itu kepada seorang yang dikatakan Salomo. Yang sudah tentu Salomo adalah anak daripada Daud. Nah, mengapa Bapak Ibu Saudara, mengapa Daud menyampaikan pengalaman ini kepada Salomo anaknya? Karena Daud merasa ada kesiapan yang matang kepada Salomo anaknya, dan Daud menyadari bahwa jabatannya sebagai seorang raja atau kepemimpinannya sebagai seorang raja tidak mungkin untuk selama-lamanya, atau tidak mungkin seumur hidup dia menjabat sebagai raja atas Israel. Dan disinilah Daud menyadari betul bahwa ketika kekuatannya semakin tidak lagi kuat, maka dia perlu mempersiapkan Salomo untuk menggantikan kedudukannya sebagai seorang raja atas umat pilihan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penting bagi Daud karena Salomo dilihat masih sangat muda. Salomo dilihat oleh Daud belum bisa atau kurang di dalam hal memimpin satu umat. Karena ini pengalaman iman dari Daud. Memimpin satu umat yang begitu besar tidak mudah dan tidak gampang. Umat pilihan Allah, bagaimana Daud senantiasa memberikan motivasi, memberikan penguatan, cara pandang kepada umat pilihan Allah. Tidak mudah dan tidak gampang tugas ini akan diembankan kepada Salomo anaknya. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apalagi Salomo harus membangun bait Allah. Pasti apa yang pernah dialami oleh Daud akan juga dialami oleh Salomo anaknya. Mungkin dia akan menerima penolakan, dia dicercah dan lain sebagainya. Mungkin dia akan mengalami satu kehidupan yang tidak akan diterima. Oleh sebab itu Daud mempersiapkan hal ini. Bahkan Daud terlebih dahulu mempersiapkan bangsa Israel untuk bersatu dan mau berkontribusi dalam menyukseskan rencana pembangunan bait Allah itu. Kalau kita lihat di dalam ayat 1, sesungguhnya rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah, dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintahmu. Jadi dia menghimpun. Karena Bapak Ibu Saudara, diketahui bersama bahwa
Daud juga dikenal sebagai raja yang berhasil dalam mempersatukan, mempersekutukan Israel dan membuat kerajaan itu disegani, dihormati oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Dalam kepemimpinan Daud, karena dia bisa membuat sesuatu kembali baik, umat pilihan Allah disegani dan membuat seluruh suku di Israel tunduk di bawah kepemimpinannya. Nah, di sini perlu dilihat lagi. Keberhasilan kesuksesan Daud bukan semata-mata karena kekuatannya, bukan semata-mata karena kemampuannya, bukan semata-mata karena cara berpikirnya yang oke. Tetapi dalam hal ini Daud menyadari betul dan mengakui bahwa semuanya itu boleh berlangsung dengan baik karena Tuhan. Karena Tuhan, oleh sebab itu sangat jelas Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ketika kita lihat pada ayat yang ke-20 bagian B. Dikatakan, Ia, yaitu Allah, tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Ini mau diungkapkan oleh Daud karena Daud mengalami ketika dia bersama dengan para imam Lewi, bahkan juga umat Israel ketika mereka akan mengangkat dan memindahkan tabut Allah. Ya. Satu pengakuan Daud, kalau bukan Tuhan, bahkan Daud mau mengingatkan Israel, bahkan para imam, orang-orang Lewi pada saat itu, untuk mereka mengintrospeksi diri. Kenapa mereka bisa gagal mengangkat, memindahkan tabut Allah di tempat di mana Daud sudah menyediakan satu tempat untuk peletakan bait Allah itu? Harus ada koreksian diri. Mereka harus kembali lagi kepada Allah, hidup yang sesungguhnya kepada Allah. Yang kemudian untuk kesekian kalinya mereka berhasil memindahkan. Ini pengalaman iman Daud. Daud tidak menganggap bahwa dirinya, bahkan para imam Lewi, orang-orang Lewi, bahkan juga Israel, mereka yang sanggup membawa tabut Allah itu. Tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena oleh sebab itu, dengan pengalaman iman yang sungguh kepada Allah, Daud katakan, Tuhan tidak membiarkan, Tuhan tidak meninggalkan. Berarti ada campur tangan Tuhan, ada kehadiran Allah di dalam setiap rencana-rencana yang Allah lihat baik, maka Allah akan campur tangan di dalamnya. Dia dapat menyelesaikan pemindahan tabut Allah. Nah, sekarang tugas Salomo untuk membangun bait Allah lagi, supaya menjadi tempat yang baik, tempat yang layak, menjadi tempat kekudusan untuk bisa beribadah kepada Allah. Tuhan tidak membiarkan, Tuhan tidak meninggalkan. Itulah yang akan menjadi dasar fondasi yang kuat bagi Salomo di dalam melanjutkan kepemimpinan Daud ayahnya dengan mendirikan bait Allah. Tidak mudah, kan? Dasar ini yang harus menjadi respon yang baik bagi Salomo. Sehingga dasar yang dapat menolong Salomo dalam keberanian untuk melaksanakan rencana tersebut. Allah tidak akan membiarkan engkau. Namun sebelum itu dikatakan oleh Daud, kita lihat pada ayat yang ke-20 bagian A. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Allahku, Allah Daud, Allah yang benar-benar hidup. Dia menceritakan, mengokohkan dan menguatkan
teguhkan kepercayaan daripada Salomo anaknya. Kuatkan, teguhkanlah hatimu, jangan takut dan tawar hati. Dan lakukanlah itu. Artinya bahwa dengan keyakinan yang kuat kepada Allah, maka ada kekuatan dan keberanian untuk melangkah. Artinya sini juga bagaimana Salomo harus merasa percaya diri yang didasarkan iman kepada Tuhan yang tidak akan membiarkan, kepada Tuhan yang tidak akan meninggalkan dia dengan sendirian untuk membangun bait Allah. Bahwa janji penyertaan Tuhan pasti digenapinya. Jika Salomo tetap meyakini Tuhan itu ada. Tuhan tidak meninggalkan dan Tuhan tidak membiarkan. Dan benar saja bahwa janji Tuhan itu menyertai Salomo sampai pembangunan bait Allah dapat terlaksana dan selesai tepat pada waktunya. Itu dapat kita lihat di dalam 2 Tawarik 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Jadi ini satu cerita pengalaman yang kembali untuk bagaimana bisa diingat lagi oleh Israel yang sudah mengalami akan penyertaan Tuhan, yang sudah merasakan lawatan dan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga Israel mampu juga membantu Salomo di dalam membangun bait Allah tersebut. Seperti saya katakan, tidak mudah dan tidak gampang tugas Salomo. Seorang yang mudah, anak mantan seorang Raja Daud. Ya bisa saja Bapak Ibu Saudara, bagaimana sih kalau anak seorang raja yang mungkin di dalam kehidupan sehari-hari semua dipenuhi. Kalau tidak dididik dengan keyakinan dan iman yang sungguh kepada Allah, mungkin anak itu menjadi dikatakan anak mami atau anak papi, anak yang tidak bisa berkarya, anak yang tidak bisa melakukan apa-apa. Oleh karena itu penting bagi Salomo, dia menyadari bahwa hidupnya akan tidak lagi sanggup untuk memimpin sebagai seorang raja, bahkan dia akan wafat. Kalau itu dia mempersiapkan Salomo. Daud menyadari betul, dia tidak bisa hidup berkepanjangan atau memegang tampuk kepemimpinan sama seumur hidupnya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiap tantangan, tiap pergumulan, tiap persoalan selalu ada dalam perjalanan kehidupan umat manusia. Siapapun dia, dan punya kekuatan apapun dia tidak lepas dari tantangan dan pergumulan persoalan hidup. Namun jika seseorang berjalan bersama atau mengandalkan, meyakini penyertaan Allah, maka sesulit apapun tantangan, pergumulan, persoalan hidup, seseorang bisa melewati itu semua. Karena dia meyakini Allah ada. Karena dia meyakini Tuhan tidak membiarkan, Tuhan tidak meninggalkan dia. Ini penting yang juga menjadi fondasi dalam kehidupan orang percaya. Menjadi dasar kekuatan bagi setiap orang yang telah mengalami kasih karunia Allah, yang telah mengalami karya keselamatan Allah dalam kehidupannya.
Sebagaimana yang dikatakan Daud kepada Salomo, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Kepercayaan yang sungguh. Disuruh kuatkan, teguhkan hatimu. Artinya jangan bimbang lagi, jangan ragu lagi. Apalagi yang disampaikan adalah ayahnya sendiri yang pernah mengalami pengalaman iman ketika sungguh-sungguh mengandalkan kekuatan Tuhan. Kuatkan, teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan tawar hati. Tuhan menyertai, bahkan menyelesaikan segala pekerjaan itu. Dan semua orang atau rakyat, para pemimpin, sepenuhnya ada di bawah perintahmu. Ketika kita menjalani kehidupan di tahun 2020 ini, pasti banyak persoalan yang kita hadapi dan kita alami. Dan persoalan itu tidak pernah lepas dari kehidupan orang percaya. Tuhan izinkan setiap persoalan itu. Tuhan perkenankan setiap pergumulan, tantangan itu dalam kehidupan orang percaya. Tapi ketika kita kuat, ketika kita meneguhkan hati kita, ketika kita siap melangkah tanpa takut dan tawar hati, dan meyakini bahwa Allah tidak meninggalkan dan tidak membiarkan kita dengan sendirian, maka yakinlah itu janji penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan kita harus aminkan. Sekalipun dalam masa-masa pandemi COVID-19, kita Tuhan izinkan sampai di akhir tahun 2020 ini. Sesulit apapun, Tuhan hadir. Persoalan demi persoalan, baik pribadi, keluarga, rumah tangga. Ketika kita bergumul untuk pekerjaan, rumah tangga kita, pendidikan, studi anak-anak kita. Kita bergumul dalam hal apapun. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Melangkah dengan pasti dan lakukan itu. Jangan takut dan janganlah tawar hati. Sebab Tuhan Allah menyertai engkau. Dia tidak akan meninggalkan dan membiarkan kita. Melalui firman Tuhan pada malam dikala kita mempersiapkan diri untuk meninggalkan tahun 2020 dan menyambut tahun yang baru, tahun 2021. Maka kita diingatkan bahwa kasih pemeliharaan penyertaan Tuhan tidak pernah sirna dalam kehidupan kita. Dan ini bukti nyatanya. Bahwa kita masih ada di penghujung tahun ini. Kita boleh melewati berbagai persoalan hidup pergumulan di tahun 2020 yang begitu penuh gejolak. Tapi Tuhan ada. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita tetap bersyukur kepada Tuhan yang telah dan senantiasa menyertai kehidupan kita di tahun ini. Kita mau menyatakan terima kasih Tuhan. Engkau telah menyertai kami sampai di penghujung tahun 2020 ini. Dan oleh karena itu kami mau menyerahkan kehidupan pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan pelayanan, pekerjaan, pendidikan, dan dunia ini di tahun yang baru, tahun 2021 yang akan datang dalam penyertaan Tuhan juga. Dan biarlah, mari Bapak Ibu Saudara dan saya, kita mau berjalan bersama dan di dalam Tuhan. Untuk melangkah di tahun yang baru, tahun 2021. Yang kita tidak tahu, apa yang akan terjadi tahun 2021.
Tetapi firman Tuhan mau katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan janganlah tawar hati. Karena Tuhan Allah tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bahkan gerejanya. Untuk terus berjalan menapaki kehidupan di tengah-tengah dunia ini yang masih Tuhan percayakan bagi kita semua. Selamat menyongsong tahun baru tahun 2021 dan selamat jika sebentar dalam rumah tangga keluarga kita masing-masing kita datang beribadah kepada Tuhan untuk mau melihat kembali penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita sampai saat ini. Dan kita mau katakan terima kasih Tuhan untuk semua penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri dan bersama semua orang percaya segala waktu tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan sikap sempurna dan dengan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk memimpin orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan kekal. Mari kita satu dalam doa. Bapa, biarlah kami boleh mengalami pengalaman iman sebagaimana yang dialami oleh Daud.
ketika di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan. Sesulit, seburuk apapun kondisi dan situasi, kami tetap kuat dan teguh dalam iman percaya kami kepada Kristus. Dan kami meyakini bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan, dan Allah yang tidak pernah membiarkan kami sendirian di dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia yang begitu penuh dengan onak dan duri. Terlebih ketika sepanjang perjalanan kehidupan kami di tahun 2020 ini ya Tuhan, yang di dalamnya juga adanya wabah virus corona, dan kami masih berada pada masa-masa pandemi COVID-19. Tuhan, terima kasih bahwa pemeliharaan Tuhan ada bersama kami sampai saat ini. Nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan dan percayakan bagi kami masih kami nikmati sampai saat ini ya Tuhan. Di penghujung tahun 2020 ini ya Bapa, pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Janji penyertaan-Mu sungguh luar biasa Bapa. Ya dan amin. Bahkan lewat kebenaran firman-Mu mengingatkan kami semua. Sehingga ya Tuhan, ketika kami akan meninggalkan tahun 2020 ini Tuhan, iman kami semakin dikuatkan. Firman-Mu adalah dasar fondasi kami untuk kami pakai dikala kami melangkah di tahun yang baru tahun 2021, jika Tuhan perkenankan kami berada di tahun 2021 nanti ya Bapa. Mari Tuhan, biar Tuhan tetap bersama dengan kami dan kami tetap bersama dengan Tuhan. Kami tidak tahu di tahun yang baru nanti apakah perjalanan kehidupan kami sama di tahun 2020 ini atau lebih lagi, kami tidak tahu. Masih menjadi satu rahasia bagi setiap kami ya Bapa. Namun kembali dengan firman-Mu, kami menguatkan, meneguhkan iman percaya kami kepada Tuhan. Meyakini bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang menyertai kami. Allah yang tidak pernah membiarkan kami dan meninggalkan kami. Allah yang tidak pernah menutup mata-Mu dalam melihat keberadaan kami. Allah yang tidak pernah menutup telinga-Mu untuk mendengar setiap seruan doa kami. Tapi Engkau lihat, Engkau mendengar kami. Pakailah kami Tuhan ketika telah menikmati anugerah penyertaan Tuhan. Kami juga mau hadir di tengah-tengah setiap orang yang papa, yang lemah, yang tidak berdaya untuk menguatkan mereka juga Tuhan. Pakai kami Tuhan dan kekuatan Roh Kudus Tuhan. Siapapun yang kami jumpai, kami mau hadir agar mereka boleh bangkit dari keterpurukan mereka Tuhan. Bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan segala orang percaya di tengah-tengah dunia ini Bapa. Secara khusus dalam masa-masa pandemi COVID ini Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan pribadi, keluarga rumah tangga kami, suami, istri, anak-anak, cucu, menantu kami, orang tua kami, keluarga kami, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah. Tuhan tetap rangkaikan kami dengan kuasa cinta kasih Allah. Kami tetap berkuat dan teguh dalam iman kami kepada Tuhan. Kami tidak mau tawar hati, tapi kami mau berjalan dengan kebenaran firman Allah. Allah menyertai kami. Allah tidak membiarkan dan tidak meninggalkan kami. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, bagi mereka dalam proses pemulihan, baik di rumah maupun rumah sakit. Tuhan jamah mereka. Bagi saudara kami, para pendeta yang terbaring lemah karena sakit, terlebih ketika mereka yang terpapar COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka tetap kuat melihat Tuhan yang mereka sembah akan menyelamatkan mereka, menyembuhkan mereka. Dan mereka yang berduka cita, Tuhan gantikan duka cita mereka dan sukacita dan selalu bersyukur kepada Allah. Dan mereka boleh bangkit kembali dengan kekuatan iman dan berjalan di dalam iman kepada Tuhan.
memberkati GPIB Jemaat Peniel Pasuruan, kami selaku presbiter, selaku pengurus 6 Pelkat, pelayan PEPT, bahkan unit misioner, panitia, tim Satgas Covid, karyawan kantor, Tuhan memberkati kami semua. Memberkati kami sudah bagian di dalam pelayanan pada ibadah malam tahun baru ini. Diaken Penatua, organis PPU, tim multimedia, dengan sound system, Tuhan memberkati kehidupan kami. Apa yang kami harapkan di tahun 2020 yang mungkin belum terjawabkan, namun kami percaya Tuhan ada rancangan-rancangan Allah yang terbaik di baik semuanya itu. Dan biarlah segala sesuatu Tuhan nyatakan melalui cara, waktu dan kehendak Tuhan dan bukan kehendak kami umat manusia. Bangsa negara kami Indonesia kami serahkan juga dalam kuasa sayang Tuhan. Gereja-gerejamu, bahkan juga jemaat Tuhan, para hamba Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Bapak terima kasih, pemerintah bangsa kami bahkan juga selaku Kota Pasuruan Tuhan memberkati, Tuhan lindungi, dan Tuhan tetap pelihara dalam kasih sayang-Mu. Inilah doa syukur dan pengharapan kami kepadamu ya Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pengucapan syukur, pertolongan demi pertolongan, kebaikan dan pemulihan Tuhan, serta semua yang baik. Itulah yang menjadi pengalaman kita sepanjang tahun ini. Mazmur 30 ayat 5 mengingatkan pada kita, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sambil memberi persembahan, kita bernyanyi dari Kitab Bakti nomor 84. Jemaat Tuhan, silakan berdiri, kita akan menaikkan doa syukur. Bapa Maha Baik, kami berterima kasih sebab Engkau memberikan kami hidup dan kehidupan. Engkaulah pencipta dan pemelihara yang setia di rumah dan rumah tangga kami. Biarlah kami tetap setia beribadah kepadamu. Allah yang memberkati umat-Mu dengan sukacita dan syukur kami berseru. Dipuji dan dimuliakanlah Engkau Tuhan, atas segala kecukupan yang kami miliki, Engkaulah sumbernya. Apa yang terasa kurang dan tidak ada pada kami tidak khawatir tentang hari esok, sebab Engkau menolong dan menguatkan kami. Biarlah kami selalu bersyukur dan sedia menjadi alat kasih demi nama Yesus Juru Selamat dunia. Amin.
Jemaat KAIP silakan duduk kembali. Wata jemaat, sesuai dengan instruksi pemerintah, maka warga jemaat GPIB Peniel Pasuruan dihimbau untuk merayakan pergantian tahun di rumah dan tidak menyalakan kembang api, mercon, atau yang sejenisnya. Dan tetaplah ingat untuk melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Demikian warta jemaat malam hari ini. Selamat penutup tahun 2020 dan menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Betapa kuatnya penjagaan Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Tahu, dan Maha Hadir di setiap perjalanan hidup kita, anak-anaknya. Semua yang sudah kita lewati, Tuhan bersama kita. Maka untuk selamanya kita hanya bersandar pada Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan yang menjaga seluruh perjalanan hidup kita. Jemaat Tuhan, marilah berdiri dan pergi dengan damai, akhiri tahun lama dengan sukacita dan percaya kita sudah dan akan melewatinya bersama Tuhan. Jemaat Tuhan, mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.